Tama melihat tatapannya yang tidak jelas, jadi dia bertanya langsung ke intinya, "Saya hanya ingin tahu, 5 tahun yang lalu tidak dapat diprediksi, perusahaan pindah dari Indonesia ke Rumania. Apakah itu benar-benar terjadi?" "Iya ya," Harja buru-buru mengangguk dan mengakui. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak ada cara untuk menyembunyikan sesuatu. Tama bisa mengetahui jalur perkembangan semua industri keluarganya hanya dengan sedikit penyelidikan, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Tama kemudian bertanya, "Kalau begitu aku ingin tahu, orang yang membuat keputusan itu 5 tahun yang lalu, jika bukan Alan, lalu siapa?" Harja tiba-tiba menjadi lebih gugup dan tersandung. "Ya, adalah." "Apa iya?" Tama mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. "Apakah begitu sulit untuk menyebutkan nama seseorang?" Harja melihat bahwa Tama agak tidak puas dan buru-buru berkata dengan kaku, ini aku yang membuat keputusan itu." Alan menatap ayahnya saat ini, wajah khawatir dan takut, tetapi juga dengan rasa bersalah penuh. Tama memandang Harja dan dengan serius bertanya, "Apakah itu benar-benar kamu?" Harja menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan gigi terkatup, "Ini benar-benar aku." "Tidak apa-apa." Tama membuka mulutnya dan berkata, "Karena itu kamu, maka kamu tinggal. Keluarga ini sekarang 100 sampah untuk dihidupkan kembali. Ini adalah saat kritis yang perlu digunakan orang, dan putra-putra keluarga ini, 3 tahun ke depan pada dasarnya harus berkabung di sini. Jadi inilah saatnya saya membutuhkan Anda cabang samping untuk memberikan lebih banyak kontribusi kepada keluarga ini." Ketika Alan mendengar ini, dia langsung memprotes, "Tuan Renza, meskipun kita semua memiliki nama keluarga Renza, kita sudah lama menjadi mandiri, dan keluarga kita memiliki urusan kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengesampingkan urusan keluarga kita sendiri dan lari untuk melayani keluarga kita pada saat seperti itu? Lagi pula, kami sendiri adalah bisnis kecil, tidak seperti keluarga kami yang begitu besar. Jika kami menunda lagi urusan keluarga kami, bukankah itu akan lebih sulit di masa depan?" Dia berkata, dia buru-buru melihat orang-orang di sekitarnya, mengipasi api, dan berkata, "Semua orang mengatakan apakah yang baru saja saya katakan masuk akal? Keluarga itu sudah menjadi keluarga besar dengan aset lebih dari $1 triliun, dan baru saja kami dipaksa untuk mengambil setengah dari kekayaan keluarga kami, dan itu juga mengambil front di bawah komandonya. Jadi kekuatan kita jauh lebih kuat daripada gabungan garis samping kita. Jadi bagaimana bisa kembali merampok garis samping tenaga kita?" Yang lain juga kurang lebih tidak puas di dalam hati mereka. Kata-kata Alan benar-benar menangkap inti yang menghasut mereka. Poin inti ini adalah bahwa keluarga inti keluarga Renza kaya dan berkuasa, memeras begitu banyak uang dari semua orang, memaksa semua orang untuk menandatangani perjanjian angsuran, dan sekarang mereka masih ingin merampok orang langsung dari keluarga lain, yang memang agak tidak masuk akal. Tetapi meskipun mereka tidak puas di hati mereka, tetapi bagaimanapun juga, Tama tidak memaksa mereka untuk menghasilkan orang, jadi saat ini, tidak ada dari mereka yang berani membantu. Semua orang menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Alan cemas, berkata, "Semua orang mengatakan sesuatu. Kurang lebih berikan alasannya kan?" Kerumunan masih tidak menjawab. Tama kemudian memandang Alan, berkata sambil tersenyum, "Kamu masih muda, tetapi kamu punya banyak ide, dan keterampilannya memang ada." Berbicara tentang ini, Tama membalikkan kata-katanya dan menambahkan, "Tapi Anda telah mengabaikan hal yang sangat penting, keterampilan bahkan bukan masalah di depan kekuatan absolut." Alan terlihat melalui pikiran Tama, dan seluruh orang langsung panik. Tama melanjutkan, "Saat ini, saya tidak peduli jika bisnis keluarga Anda saat ini ada hubungannya dengan keluarga Renza. Saya hanya ingin tahu, dari mana dana untuk memulai keluarga Anda, dan apakah itu dari keluarga Renza?" Duo ayah dan anak itu tidak berani menjawab untuk sementara waktu. Penatua Renza berbicara pada saat ini, "Tama,
Keluarga Harja, ketika mereka pertama kali berpisah dari Republik Indonesia, berada dalam bisnis furnitur, dan ketika mereka berpisah, keluarga Renza memberi 200.000 orang asing yang hadir, yang mengambil 30% saham dalam bisnis mereka, dan keluarga Renza juga memperkenalkan mereka ke banyak bisnis. Nanti ketika Indonesia baru berdiri, ayah Harja mengambil kesempatan untuk bermain sedikit pintar. Dia menggunakan komposisinya sendiri yang tidak bagus, ingin membalikkan kesan orang-orang lokal pada mereka. Jadi perusahaan swasta asli mengambil inisiatif untuk menyumbang ke komune lokal, tetapi sebenarnya hanya menyumbang 1/10. Tetapi ketika dia melapor ke keluarga Renza, hanya untuk mengatakan bahwa itu semua disumbangkan. Kemudian, dia terdiam selama 2 tahun untuk memulai kompor baru, pabrik dibuka lagi. Tetapi karena perubahan nama, keluarga yang 30% sahamnya juga tentu tidak dihitung. Keluarga ini tahu, hanya tidak memeriksa. Tama mendengar di sini, mencibir, dan berkata, "Mendengarnya? Jika saya benar-benar kembali ke akun lama, tidak ada dari Anda yang dapat menahan penyelidikan." Petik 2. Harja dan Alan, ayah dan anak, semuanya gugup, menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Tama kemudian menatap Alan, dengan dingin berkata, "Biarkan Anda tinggal di keluarga untuk berbagi kekhawatiran, berkontribusi, di satu sisi, adalah membiarkan Anda mengembalikan dukungan dan bantuan keluarga kepada Anda, di sisi lain, juga untuk memberi Anda kesempatan yang baik untuk mendapatkan perlakuan istimewa untuk keluarga Anda sendiri. Jika Anda jujur dan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada keluarga kami selama 2 tahun, keluarga Anda mungkin bisa mendapatkan diskon untuk biaya angsuran bulanan 6 juta. Jika Anda tampil sangat baik, saya akan memberi Anda lambaian tangan, semua pengampunan juga mungkin. Tapi jika kamu masih berani bermain cerdas dengan keluarga ini, maka kamu tidak bisa diperbaiki. Kalau begitu, biarkan keluargamu juga datang ke Gunung DR untuk mengamati berkabung selama 3 tahun. Sejak saat Tama memutuskan untuk membawa spanduk ayahnya, dia tidak siap untuk bersikap sopan kepada salah satu dari mereka yang bermarga Renza. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang-orang ini, meskipun mereka semua adalah keluarga, tetapi lebih seperti musuh. Menjadi seorang kaisar itu mudah. Menjadi seorang kaisar itu terlalu sulit. Begitu Anda menjadi seorang kaisar dan juga ingin menjadi seorang kaisar yang sukses, Anda harus melepaskan ikatan anggota keluarga. Sejak saat naik tahta, tidak ada lagi ayah dan anak, tidak ada lagi ibu dan anak, tidak ada lagi kakek dan cucu, tidak ada lagi saudara laki-laki dan perempuan. Hanya ada raja dan rakyatnya. Salah satunya adalah raja, maka 10.000 orang adalah subjek. Jadi, tentu saja, Tama tidak akan sopan kepada anggota keluarga Renza ini. Dalam analisis terakhir, hanya satu kalimat. Apa milikmu milikku, milikku tetap milikku. Dia melihat Alan, seorang pemuda dengan kepala jernih dan visi yang unik, jadi dia tergerak untuk menyimpannya dalam pikiran keluarga Renza. Di masa depan untuk bekerja sama dengan Sofia, untuk membuka pintu ke pasar Eropa melalui keluarga kerajaan Nordik, akan membutuhkan seseorang yang sangat mengenal Eropa untuk menjadi think tank-nya. Kebetulan keluarga Alan telah berkembang di Eropa selama bertahun-tahun dan bahkan memindahkan bisnis mereka ke sana, sehingga mereka harus tahu banyak tentang kebijakan Eropa. Karena ini masalahnya, maka maaf, orang ini dicari oleh Tama. Namun, sekarang ayahnya Harja keluar untuk menutupi tas. Tama meskipun bisa melihat, tetapi juga tidak baik untuk langsung menyodok. Jadi berkata kepada Harja, "Masing-masing dari Anda dari keluarga Renza saat itu untuk berpisah, dengan uang keluarga Renza, dengan sumber daya keluarga Renza Anda ada di sini hari ini." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.